percaya Tuhan kami ada di dalam hadirat Allah yang sama, dan ketika kami memuji menyembah Engkau, hadirat itu mencengkeram, menguasai setiap kami, mengurung rapat kami semuanya. Sehingga malam hari ini Tuhan, kami ditarik oleh hadirat itu, dan kami boleh berkonsentrasi untuk belajar firman-Mu malam hari ini. Ajar kami Tuhan, supaya kami menangkap, supaya kami mengerti setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan kami boleh cepat Tuhan menangkap dan mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Nah, puji Tuhan, saudara. Oke, malam hari ini kita akan kembali untuk belajar pemuridan, ya. Tema malam hari ini adalah tentang pikiran Kristus, ya, tentang pikiran Kristus. Ya, lah Bapak Saudara, saya buka slide-nya terlebih dahulu. Ya. Yang di Zoom meeting bisa ikut mengikuti materi yang akan kita bahas malam hari ini. Tentang pikiran Kristus. Berapa hari ini kita telah membahas ya tentang bagaimana kita tahu tentang kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah supaya Anda menangkap dan mengerti, sehingga pikiranmu yang telah dididik di bawah pengetahuan baik dan jahat itu, sekarang Anda boleh dipulihkan, dan Anda boleh masuk pada pendidikan yang original, yaitu pendidikan di bawah pohon kehidupan. Sampai kita menangkap, sampai kita mengerti, dan kita memiliki pikiran Kristus. Ya, nah, bicara tentang pikiran Kristus, saudara, apa yang dimaksud dengan pikiran Kristus tersebut? Ya. Dan Paulus mengatakan bahwa sebagai orang percaya, kita harus bertumbuh, mengejar sampai pada level tingkatan kondisinya Anda harus memiliki pikiran Kristus ini. Walaupun pikiran itu terlalu mulia, terlalu tinggi, ya, bahkan mungkin Anda tidak bisa menyelami dengan jalan-jalan dan pikiran Anda sendiri secara manusia, tapi pikiran Kristus itu harus masuk di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini benar-benar diwarnai dengan pikiran tersebut. Sejak kapan manusia itu ditargetkan untuk memiliki pikiran Kristus? Ya, setelah dilahirkan baru oleh Roh Kudus dan roh seseorang menerima Tuhan Yesus, maka proses selanjutnya adalah perubahan alam pikirannya. Ya, sebagai manusia duniawi harus diubah dengan pikiran Kristus, ya. Jadi sejak Anda setelah dilahirkan kembali, mengalami kelahiran baru, ya, harus ada prosesnya. Progres ke depannya harus ada. Jadi kalau orang mulai berhenti tok menjadi orang yang lahir baru, ya, mereka tidak diteruskan dengan pertumbuhan selanjutnya, mereka nanti toh kalau masuk dalam kerajaan surga, dia akan menjadi orang kerdil. Ya, paling rendah di dalam kerajaan surga ini. Nah, ternyata di kerajaan surga ini ada kans, ada kesempatan, ada peluang untuk siapa saja yang boleh dan mau bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Dan itu dimulai dengan perubahan pikiran kita. Ya, renewing your mind. Jadi pembaharuan akal budi, ya. Sudah terlalu lama kita dididik ala dunia. Sekarang kita masuk pada fase, pada alam yang baru, yaitu alam surgawi. Di situ Anda harus menanggalkan pikiran duniawi Anda, lalu mulai menggunakan dan memahami sampai Anda memiliki sepenuhnya pikiran Kristus yang menjadi pola di dalam kehidupan setiap orang yang seharusnya sudah mengalami kelahiran baru. Ya, Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Kita boleh baca bersama-sama ya.
1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 16. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ya, ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara, ternyata di zamannya Paulus itu, ya, ada kelompok, ada beberapa orang yang sudah memiliki pikiran Kristus. Ini diwakili oleh Paulus yang memberikan statement atau pernyataan ini. Dalam ayat yang 16 tadi dikatakan, sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Ditutup dengan kata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, Paulus sebagai leader, sebagai pembina, sebagai pembimbing yang telah mengarahkan jemaat di Korintus ini, ya, ternyata ajakan Paulus untuk mengubah mindset ini ternyata mendapat respon yang cepat, ya, dalam jemaat di Korintus tersebut. Sehingga ada beberapa orang yang bisa bertumbuh sampai akhirnya Paulus mengatakan, bukan aku saja yang memiliki, tapi ada beberapa orang juga yang telah memiliki pikiran Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu di sini, ya, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rancangkan, itu bersifat rohani. Tadi Paulus mengatakan, manusia duniawi itu tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Banyak orang itu kadang-kadang rindu untuk mendengar suara Tuhan, mau mengerti tentang kehendak Tuhan. Nanti kalau Tuhan sudah berbicara, lalu diolah dengan pikirannya. Kalau tidak nalar, kalau tidak masuk di akal atau di otak Anda mulai berpikir, ini bukan. Pokoknya kalau Tuhan itu harus sesuai dengan apa yang saya pikirkan dan apa yang bisa saya mengerti. Amin. Tapi saudara, tadi dikatakan Paulus, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Kadang-kadang jalan Tuhan, pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan itu, kalau Anda pertimbangkan dengan standar pikiran kita, Anda kadang melihat, aku kok jadi kayak orang bodoh begini ya. Nah, tapi kita perhatikan di sini, ya. Memang, ya, orang-orang dunia ini tak akan pernah bisa memahaminya. Sebab tentang mengerti kehendak Allah dan nangkirnya Allah itu hanya dapat dinilai secara rohani, ya, secara rohani. Jadi sekarang kita harus mulai berubah cara menangkap, mengerti Tuhan itu bukan dengan pikiran kita, ya. Yang dididik itu sekarang di bawah pohon kehidupan ini, yang dididik bukan otakmu, tapi yang dididik adalah hatimu. Jadi kalau Anda belajar pemuridan, belajar discipleship seperti ini, jangan Anda belajar menggunakan otakmu, tapi coba buka hatimu, biar Tuhan menerangi mata hatimu, sehingga firman itu menembus hatimu, dan firman itu memberikan pengertian, bukan ditangkap dengan pikiranmu, tapi ditangkap oleh hatimu. Ketika firman itu sudah masuk di dalam hatimu, walaupun gak cocok dengan pikiranmu, ya, gak mampu Anda mengerti, tapi hatimu mulai belajar. Dan Anda mulai berkata, hatiku percaya
Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kenapa hatimu yang percaya? Saat ku tak melihat jalanmu, pikiranmu nggak mampu nangkep tentang jalan-jalan Tuhan tersebut, tentang rencana Tuhan tersebut. Tapi hatimu bisa menerima. Ketika hatimu sudah mulai menerima, walaupun belum cocok dengan pikiranmu, ya, Anda jangan buang. Anda mulai tangkap Tuhan, walaupun aku nggak ngerti, tapi aku percaya kalau ini kehendakmu yang terjadi di dalam kehidupanku, apa yang difirmankan oleh Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Dia yang mengatakannya, dia juga yang akan melakukannya dan juga akan menggenapi di dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa setiap orang mendapatkan pesan dari Tuhan lalu mulai mikir? Karena dia berusaha untuk merealisasikan, untuk membuktikannya. Dia yang ngomong, dia yang bicara, dia yang punya kehendak, itu dari pikirannya, bukan Anda yang merealisasikan. Bukan Anda yang mewujudkan. Bukan Anda yang mengerjakannya. Dia sendiri yang akan mengerjakannya dan membuktikan bahwa perkataannya itu iya dan amin adanya. Amin. Nah, sekarang mulai, perkuat hatimu lebih daripada otakmu. Ya, di bawah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat, Anda didevelop, diasah otakmu supaya kuat berpikir. Tapi di bawah pohon kehidupan, Anda yang diasah adalah hatimu. Tiap hari Anda berjumpa dengan Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Untuk apa Anda di dalam hadirat Tuhan itu? Ketika hadirat Allah datang, di mana Tuhan melawat Anda di tempat itu, sinar kemuliaannya memancar, menembus Anda, menerangi setiap mata hati Anda. Sehingga makin lama, walaupun pikiranmu nggak ngerti, hatimu mulai menemukan titik terang. Ya, walaupun nggak masuk akal, tapi hatimu semakin dikuatkan. Ya, nah, oleh sebab itu, itulah konsepnya. Bagaimana Anda bisa memahami, mengerti, bahkan nantinya akan memiliki pikiran Kristus. Ya, kita baca ayat yang lain dalam Matius pasal 16, ya. Matius pasal 16. Nah, Matius 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Baca sama-sama ya. Ini contoh bagaimana orang yang notabene murid Yesus, tapi dia nggak ngerti tentang tujuan dan maksudnya Tuhan. Ya, sehingga niatnya baik, tapi ditentang oleh Tuhan Yesus. Ya, coba kita lihat Matius 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, jadi menjelang kematian Tuhan Yesus cerita kepada murid-muridnya tentang apa yang akan Tuhan Yesus alami. Itu ditulis pada ayat 21 itu ya. Ketika Petrus mendengar pernyataan apa yang akan terjadi nantinya kepada gurunya yang dicintai itu, ayat 22, Petrus bereaksi. Reaksinya apa? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Ya,
Kalau Anda berpikir secara manusiawi, ya, mungkin Anda membenarkan apa yang dilakukan oleh Petrus itu. Ketika Anda punya sahabat, ketika Anda punya kenalan Anda atau orang yang Anda cintai, ya, lalu dia berkata atau dia akan mengalami sesuatu yang buruk kepadanya, betul enggak? Anda mungkin juga akan bereaksi sama seperti Petrus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu dan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ya. Nah, jadi Petrus itu menunjukkan kesetiakawanannya ya terhadap gurunya dan dia juga menunjukkan jiwa patriotismenya ya pada Tuhan Yesus. Jangan sampai itu terjadi kepadamu Tuhan, ya. Nah, ayat 23 ini jawaban Tuhan Yesus. Ketika melihat reaksi daripada muridnya Petrus itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Perhatikan ayat 23 dari Matius pasal 16. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Perhatikan ya. Jadi Yesus berpaling kepada Petrus, dia berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, dari ayat yang kita baca, kalau Anda baca keseluruhan cerita itu, Tuhan Yesus ngomong tegas sekali kepada Petrus itu. Bahkan kalau kita bilang ya perkataan Yesus itu sedikit aneh. Dia ngomong sama siapa? Dia ngomong sama Petrus. Petrus itu manusia. Salah satu dari ke-12 muridnya. Betul? Dan ia adalah murid pertama juga yang dipanggil oleh Yesus. Ya. Jadi Petrus itu dikenal oleh Yesus. Tapi ketika Petrus bereaksi seperti itu, apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Dia enggak ngomong, "Enyah kamu Petrus." Tapi dia katakan, "Enyah kamu iblis." Muncul pertanyaan, apakah saat itu Petrus berubah wajahnya jadi seram dan punya tanduk seperti iblis? Tidak, ya. Petrus ya tetap Petrus seperti itu. Tapi pendapat reaksinya Petrus inilah yang membuat Yesus akhirnya menyebut Petrus itu adalah iblis, ya. Nah, tadi dikatakan, "Enyahlah iblis dari hadapanku, ya. Karena engkau satu batu sandungan bagiku, ya. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang ya walaupun ia manusia, tapi Yesus menyebut dia iblis karena Petrus ini punya pikirannya iblis. Iblis, betul enggak suka Yesus mati. Kalau Yesus mati, Anda selamat. Kalau Yesus enggak mati, Anda enggak selamat. Ya, nah kematian Yesus ini merupakan titik balik nantinya. Makanya iblis memakai Petrus untuk mencegah supaya Tuhan Yesus tidak mati nantinya. Ya, lah disitulah Tuhan Yesus berkata, ya, "Petrus, engkau batu sandungan," artinya penghalang rencana Allah yang harus terjadi di muka bumi ini. Kenapa Petrus menjadi penghalang rencana Allah? Karena dia tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan, tapi dia memikirkan Allah manusia. Ya, saudara, kita lihat, kalau kita mungkin tarik pelajarannya, kenapa Petrus ini kira-kira kok enggak rela gurunya ini mati? Saudara, kalau Anda mungkin hidup pada masa itu dan Anda juga menjadi pengikut Yesus, bahkan murid Yesus, mungkin Anda juga akan berpikir sama seperti Yesus. Anda lihat berapa banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Dan banyak mujizat
baik itu berupa pelipat gandaan makanan, ketika mereka kehabisan uang, suruh mancing, lalu dalam ikan itu ada koin juga. Ya, nah Bapak Saudara, ketika ada angin, taufan dan badai, Tuhan Yesus mampu untuk menghardik dan menolong juga. Ketika banyak orang sakit banyak disembuhkan. Dan ada juga ditulis dalam Alkitab, 3 kali Tuhan Yesus membangkitkan orang mati juga. Nah, ketika orang yang Anda idolakan, ketika orang yang Anda anggap dia sakti, hebat seperti itu, lalu dia bilang, sebentar lagi aku akan mati loh. Ya, aku akan dibunuh. Pasti Anda juga akan berpikir atau bereaksi seperti Petrus. Oh jangan. Kalau engkau mati, engkau hilang, nggak ada engkau Tuhan, nanti kalau ditarik pajak lagi siapa yang bayar? Ya, nanti kalau ada orang sakit yang dibawa ke sini, siapa yang menyembuhkan? Karena pernah ada kejadian juga, ya, ada orang sakit ayan dibawa ke situ. Ketika Tuhan Yesus dan 3 muridnya sedang tidak ada, itu 9 murid masih ketinggalan ya di base campnya itu. Lalu dibawalah orang yang sakit ayan itu. Itu 9 murid tidak mampu untuk menyembuhkannya. Sampai akhirnya Yesus yang harus turun tangan sendiri untuk menyembuhkan orang itu. Dan Yesus bilang, ya, jenis ini tidak bisa hanya didoakan, tapi harus disertai dengan puasa. Nah, Bapak Saudara, banyak kegagalan-kegagalan ketika Tuhan Yesus nggak ada. Dan itu membuat mereka khawatir juga, worry juga ya. Nah, makanya Petrus wakili murid-muridnya ini, jangan mati. Ya, jangan mati. Itu pikiran manusiawi. Ya. Tapi kehendak Allah, Bapa itu menurunkan Yesus ke dunia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana Anda bisa memperoleh hidup yang kekal? Anda harus ditebus oleh Yesus. Bagaimana caranya Yesus menebus Anda? Dia harus mati di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mau melakukan transaksi penebusan itu, ya ternyata Petrus berpikiran yang lain. Ya, nah Yesus berkata, kamu itu batu sandungan. Artinya yang kamu pikirkan itu tidak selaras dengan apa yang direncanakan Allah di dalam diriku. Ya, nah ini contoh, saudara, ada pertentangan di mana ketika kehendak rencana Allah mulai diutarakan atau disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, dan pikiran manusiawimu mulai bereaksi juga, itu nanti pikiran manusiawimu itu akan menjadi batu sandungan. Ya, bagaimana supaya nggak jadi batu sandungan? Buang saja. Kalau dia berfirman, jangan dipikirin. Setiap apa yang dia firman, tugas Anda cuma satu. Tuhan, aku percaya. Ngerti gak ngerti, percaya saja. Sambil nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Gak peduli penggenapannya bisa seminggu, penggenapannya bisa sebulan, penggenapannya bisa setahun, penggenapannya bisa 10 tahun. Itu waktunya Tuhan. Yang sering kita sebut sebagai kairos, ya, kairosnya Allah, waktunya Tuhan, amin. Nah, waktu Tuhan itu baik, dan waktu Tuhan itu tidak terlalu cepat, dan waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita, amin. Sekarang kita baca ayat lainnya, ya, dalam Markus pasal 8. Ya. Markus pasal 8. Markus pasal 8 ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Ya. Perhatikan di sini. Markus 8 ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya?
Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu. Ya, jadi karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Ya, nah, Bapak Saudara, apa yang Tuhan inginkan ini? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Ya. Keinginan-keinginan untuk mencapai meraih seluruh dunia ini, ya, itu kadang-kadang membuat Anda bisa kehilangan nyawa Anda, keselamatan Anda. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana seseorang dapat kehilangan nyawanya? Ya, bagaimana seseorang dapat kehilangan nyawanya? Ya, jawabannya begini, saudara. Dengan menolak bergabung kembali dengan Tuhan Yesus, seorang akan kehilangan nyawanya. Alasannya karena hanya Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang memiliki hidup dan yang memberi hidup semua makhluk ciptaannya melalui firman yang keluar dari mulut mereka. Amin. Jadi sebenarnya orang-orang di luar Tuhan Yesus yang tidak hidup dalam firman, itu sebenarnya adalah orang-orang di hadapan Allah, statusnya itu mati. Kalau Anda percaya kepada Yesus, menerima Bapak punya hidup, Yesus punya hidup. Terima Yesus, terima Bapak, Anda memiliki hidup. Amin. Lalu untuk apa hidup itu? Ya, hidup atau nyawa itu ada di dalam darah semua makhluk. Dan nyawa manusia yang ada, yang hanya bertahan tinggal dalam tubuh manusia, sampai batas umur 120 tahun atau kurang itu, berarti menjadi haknya si iblis. Ya, sekali lagi perhatikan ya, hidup atau nyawa itu ada di dalam darah semua makhluk. Nyawa manusia yang ada yang hanya bertahan tinggal dalam tubuh manusia sampai umur 120 tahun, kalau mereka bisa nyampe, kebanyakan kurang ya, berarti itu menjadi haknya si iblis, saudara. Tinggal di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, Anda memperoleh aliran air yang hidup. Hidup itu mengalir di dalam hidup Anda. Dan hidup itu adalah kehendaknya di dalam diri Anda juga. Amin. Nah, Yohanes 5 ayat yang ke-21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Ya, ayat ini menulis antara Bapa dan Yesus, dua-duanya punya potensi yang sama. Sebab, katakan dia, sama seperti ya, Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga si Anak atau Yesus itu. Dia juga menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Amin. Orang yang tidak bergabung dengan Tuhan Yesus, itu artinya mereka semuanya ada dalam kondisi disconnection, putus hubungan dengan Allah. Itulah yang disebut mati ketika Allah berkata kepada Adam, semua pohon ya, buah-buahan di taman ini boleh kamu makan buahnya. Ya. Tapi tentang satu itu, pohon tentang pengetahuan baik dan jahat itu jangan kamu makan. Ketika kamu makan, nanti kamu akan mati. Dan ternyata ketika Adam makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, Adam nggak langsung mati. Dia masih hidup
sampai 900 tahun lebih. Betul nggak? Ya. Jadi umur manusia itu dihitung ketika manusia berdosa, saudara. Ya. Jadi Adam itu tinggal di Taman Eden sebenarnya bukan hanya 1000 tahun, bukan. Sebelum dia jatuh dalam dosa, ya, Adam itu sudah ada di Taman Eden. Nah itu kurun waktunya berapa lama? Mungkin ribuan tahun, saya nggak ngerti. Ya, kalau pengen tahu nanti tanya sama Adam. Kalau ketemu di surga, ya. Nah, tapi saya percaya, ya, Adam itu hidup dalam kekekalan karena dia belum jatuh dalam dosa. Nah, kenapa saya bicara begini? Umur manusia itu dihitung mundur. Ya, walaupun mungkin orang itu merayakan happy birthday itu ya, ulang tahun gitu. Panjang umurnya, tambah umurnya, tambah umurnya. Betul nggak ya? Nah, selalu bilang tambah umurnya. Padahal bukan tambah umur. Kurang saudara, kurang jatahnya. Kalau Anda jatahnya 120 tahun, betul nggak? Anda gunakan. Mungkin Anda ya ulang tahun yang ke-60 tahun gitu ya. Kalau jatah Anda 120 tahun, berarti Anda sudah gunakan 60 tahun. Nanti tahun depan Anda ulang tahun 61, jatah Anda tinggal 59. Jadi dipotong, dikorting, korting gitu ya. Nah, manusia itu dihitung mundur. Ya enggak? Setelah dia jatuh dalam dosa, ternyata dia game over, itu umur 930 sekian gitu ya, si Adam itu. Tapi cukup panjang juga. Tapi enggak sampai 1000 tahun si Adam itu. Ya. Nah, manusia memang hari-hari itu umurnya panjang-panjang. Tapi walaupun umurnya panjang-panjang, Allah melihat kecenderungannya tetap melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berkata begini, manusia itu jahat. Kalau enggak dikorting umurnya, enggak didiskon umurnya, dibiarkan umurnya panjang-panjang terus seperti itu, nanti enggak akan ada yang selamat. Kenapa? Dia akan menumpuk dosa, dan menumpuk dosa terus. Ya, nah akhirnya dia ketimbun, ya, ketimbun oleh dosa tersebut. Ya, nah Bapak Saudara, Allah akhirnya mengatakan, karena manusia itu daging, maka umurnya hanya 120 tahun saja. Nah, habis itu mati. Semua manusia meluncur kepada kematian. Sampai akhirnya Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dunia dan Tuhan Yesus berkata, di dalam anak ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Siapa yang percaya kepada anak, dia memiliki hidup. Statusnya berubah. Dari orang yang punya status mati, sekarang status Anda di dalam Yesus, Anda hidup. Amin. Kenapa bisa? Karena baik Bapak maupun Tuhan Yesus, dia punya kuasa untuk menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Amin. Jadi hanya kepada Yesus, di dalam Yesus, Anda sekarang boleh hidup itu. Amin. Nah, Yohanes pasal 6, ayat yang ke-63. Baca ya. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Nah, sekarang kita tahu mekanismenya. Ya. Kalau Anda sedang mengalami kekeringan, banyak hal yang mati di dalam kehidupan Anda. Itu sama seperti daging yang sama sekali tidak berguna. Tapi ada way out-nya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Nah, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, Bapak Saudara, dengan mendengar dia berbicara,
Dengan banyak mendengar firman, dalam tanda kutip, rema, hidup Yesus akan mengalir di dalam diri Anda. Lah, hidup Yesus itulah yang disebut zoe, ya. Bukan hanya hidup seperti manusia biasa, tapi hidup secara supranatural. Nah, hidup Yesus itulah yang membangkitkan semangat di dalam kehidupan Anda. Ya, hidup Yesus itulah yang menembus barier-barier kemustahilan di hadapan Anda. Sehingga Anda bisa setiap hari mengalami namanya mujizat demi mujizat. Ya, laut dibelah, betul nggak? Semua hal yang mungkin orang dunia nggak bisa kerjakan. Tapi Anda lihat, waktu Anda di dalam Yesus, Anda dengar dia ngomong, ya, di dalam dia ada hidup, ya, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih sebenarnya ruginya kalau kita tidak hidup di dalam Yesus? Ya, apa ruginya? Hidup dalam daging selalu menghasilkan banyak stres. Jadi kalau ada orang stres, ya Anda sebagai hamba Tuhan, Anda sebagai konselor, Anda sebagai pembina, pembimbing rohani, Anda sekarang bisa menebak. Kenapa anak buah saya, kenapa murid saya, kenapa konseli yang ada di depan saya ini stres? Anda bisa deteksi, dia pasti hidup di dalam daging, nggak hidup di dalam roh. Ya, tanda orang hidup dalam roh, dia mendengar firman, dia tunduk pada firman, dan dia melakukan firman itu. Amin. Itu namanya hidup dalam roh. Bukan berbahasa roh wele tok gitu, bukan. Itu belum tentu. Ya, hidup dalam daging selalu menghasilkan banyak stres. Hidup dalam roh, Anda terus mengalami kehidupan di dalam hidup itu. Ya, nah itu karena mereka yang hidup di dalam daging itu, mereka harus berputar-putar, ya. Mereka harus berputar otak untuk mencari solusi sendiri dan bekerja dengan cara mencoba dan gagal berkali-kali, ya. Mereka melakukan eksperimen, ya, sehingga mengalami trial and error, ya. Jadi dia coba, dia gagal, dia coba lagi, masih gagal, dia coba lagi, masih gagal, dan akhirnya setelah ribuan kali mencoba baru berhasil, ya. Wah, Saudara, ini perjuangan yang luar biasa, ya. Dan manusia itu senang. Ya, para profesor-profesor, itu enggak ya, mereka itu orang-orang pintar. Mereka mencoba, ya, mengadakan riset. Mereka membuat sebuah laboratorium, ya, dan di lab itu mereka mencoba mengeksperimenkan, ya, apa saja dicoba. Kalau ini dicampur dengan itu, kira-kira hasilnya apa? Dampaknya kemana, bisa untuk apa. Tuh dicoba terus, dicoba terus, dicoba terus, dicoba terus, ya. Nah, nanti kalau berhasil gitu, dia bangga lalu mulai diumumkan. Saya sudah menemukan ini. Ya, orang hanya melihat keberhasilannya dia, bukan? Hebat orang ini, ya. Tapi orang nggak pernah mau tahu berapa kali dia mencobanya. Kira-kira profesor ini pernah stres nggak kira-kira? Yang tahu ya cuman profesor dan timnya. Ya enggak? Ketika dia mencoba. Nah, dalam kerohanian Anda juga diajar juga kadang-kadang, ya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba. Ayo, kalau sudah nyanyi itu dan dijadikan andalannya, lalu saya mulai tanya, berapa kali Anda akan mencobanya dengan kekuatanmu sendiri. Anda akan bereksperimen seperti itu. Kira-kira, ayo, ya, kenapa enggak langsung aja datang kepada Tuhan Yesus, pakai caranya Tuhan Yesus, sekali, ya, melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, saya percaya
semuanya akan berubah. Amin. Semuanya akan berhasil. Karena Yesus yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Amin. Ada way out-nya di dalam Yesus itu. Ya. Tapi banyak orang enggan. Karena mereka mau untuk membuktikan dia bisa. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sombong. Betul nggak? Nah, walaupun mereka kelihatannya eksis, tapi di hadapan Tuhan, ya sebenarnya statusnya mati. Tapi orang yang selalu bergantung kepada Tuhan dan selalu nanya kepada Tuhan, mau dengar dia ngomong dan melakukan semua petunjuk-petunjuknya di dalam kehidupan Anda, itulah tadi yang dikatakan ya oleh Tuhan Yesus. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ketika Anda mendapatkan petunjuk atau arahan dari Tuhan Yesus, ya, sebenarnya Anda sedang apa? Dibawa kepada aliran-aliran hidup. Dan statusmu juga berubah. Para pendengar yang nurut dengan Tuhan ini, sekarang Anda bukan orang mati, tapi Anda adalah orang yang hidup. Amin. Nah, jangan sampai Anda terus berlarut-larut dalam bereksperimen sampai banyak orang stres, ya. Nah, kita lihat ya. Selanjutnya, ada orang-orang yang menganggap stres adalah hal yang wajar. Ya. Jadi ada orang yang menganggap stres itu adalah hal yang wajar dialami oleh semua orang. Ya. Bahkan karena stres, seseorang bangkit untuk mencari cara-cara untuk menang terhadap masalah dan jadi lebih bermutu di hidupnya. Ada saudara, ya, orang-orang yang modelnya seperti itu. Namun, hidup dengan kekuatan sendiri itu sebenarnya memboroskan nyawa Anda sendiri sehingga umurmu nanti akan jadi pendek. Ya, coba saudara ya, kalau Anda ya punya handphone seperti itu, biasanya handphone itu bisa kalau masih baru gitu ya, baterai Anda bisa dipakai 2 atau 3 hari, itu kalau standby seperti itu ya. Itu 2-3 hari, bahkan ada yang seminggu gitu ya, saking canggihnya, nah litium terus berapa kWk itu. Nah sekarang saudara, ya, ada orang-orang yang baru 2 jam atau 3 jam, udah bingung cari charger. Dicas lagi, cas lagi gitu ya. Nah kenapa? Yang lainnya baterainya belum habis, nah yang ini kok sudah habis. Bukan karena baterainya bocor, benar. Sama-sama baterai masih baru, saudara. Ya, apa yang terjadi? Penggunaannya. Yang satu, ya, dia hanya ya dipakai untuk WhatsApp apa begitu ya. Nah, tapi yang satunya dipakai untuk searching, ya, untuk cari di Google itu, ya, atau untuk nonton YouTube seperti gitu. Lah, itu memakan baterai lebih cepat. Ya, dibanding yang hanya WhatsApp-an. Tahu ya, sama-sama ya lah, punya jatah 120 ya, tapi ada yang mati belum sampai 120 tahun. Ya, tapi ada yang umurnya panjang juga ya, sampai hampir 100 tahun. Nah, kenapa? Nah, kuncinya cuma satu. Orang stres lebih cepat mati. Ya. Nah, orang yang nggak stres, nyawanya dia akan lebih panjang. Amin. Nah, jadi coba kita lihat. Walaupun Anda mungkin rela untuk stres, untuk membuktikan bahwa Anda itu mampu untuk melakukan sesuatu dan ada hasilnya, tapi itu menguras energi Anda. Dan itu membuat nyawa Anda nanti nggak akan panjang. Umur baterai itu kalau cepat tiap hari dicas gitu ya. Nah, lama-lama jebol juga itu baterai, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu penggunaannya harus sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam
itu loh, buku manualnya itu loh ya. Nah, penggunaan-penggunaan yang tepat akan membuat barang-barang itu juga awet umurnya. Begitu juga dengan manusia. Amin. Nah, sekarang Tuhan katakan begini. Namun mereka yang dari kecil telah hidup dipimpin oleh Roh. Ya, contohnya seperti Samuel. Mereka akan memakai hidup mereka dengan efisien. Mencapai batas umur 120 tahun dan berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Karena ketika ia harus bekerja, ia memakai hidup Tuhan Yesus dan menghemat kekuatan nyawa atau baterai mereka sendiri, dan diperkirakan Samuel itu mati umur 100 tahun. Ya, kita lihat apa yang terjadi dengan Samuel. Samuel itu anaknya Hana, ya, papinya namanya Elkana, ya. Nah, Hana itu punya madu, bukan racun ya, punya madu, ya, namanya Penina. Nah, Penina ini beranak pinak terus. Nah, dulu ketika Hana belum punya anak, si Elkana itu kalau pergi ke bait suci ya, ke rumah Allah, dia bawa dua istrinya itu ya. Nah, nanti kalau di jalan tuh dari rumah sampai ke Silo itu ya, itu si Penina itu terus ya, radionya bunyi terus ya. Bunyinya gini ya. Del mandul mandul mandul, del mandul kamu mandul. Gitu ya. Jadi itu ngeledekin si Hana terus itu loh ya. Membuat Hana itu sedih sekali. Dia lapor kepada suaminya, "Pak, itu si madu berubah jadi racun." Tiap hari dia bilang, "Saya mandel, del, 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 del," kayak gitu. Sakit, bilang gitu ya. Nah, tapi saudara, si Elkana ini menghibur ya, biarpun dia punya sejuta anak, kamu tetap cintaku nomor satu. Ya, tidak semua laki-laki ngomong gitu ya. Itu hebat juga ini si Elkana ini ya. Siapa tahu, mungkin model Pak Simon kali itu ya, yang ngomong gitu ya. Nah, meskipun si Penina ini punya sejuta anak, kamu tetap paling berharga di mataku. Tapi dia tetap gak enak, rasanya sakit, terluka kalau madunya itu bilang mandul, 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 mandul. Dan pada saat itu orang mandul itu dianggap orang yang terkutuk, betul nggak? Jadi dia merasa, aduh, jadi wanita kok seperti ini, ya harusnya bisa menghasilkan atau berbuah, beranak pinak, ya menyukakan suaminya seperti itu. Tapi aku kok nggak mampu seperti itu. Kepedihannya itu lalu dibawa kepada Tuhan, ya. Pada waktu dia ada di rumah Tuhan, dia berdoa dan doanya itu overload, saudara ya. Nah, tidak seperti orang-orang biasa berdoa sampai Imam Eli itu melihat cara doanya Hana itu sampai geleng-geleng dan menganggap Hana itu orang gila. Betul enggak? Karena apa? Mulutnya komat kamit enggak ada suaranya. Betul enggak? Nah, waktu diomongin di belakangnya ini kayak orang gila ini ya. Si Hana itu dengar ya loh. Tapi dia diam saja, biarin, lu bilang gua gile nggak apa-apa, betul nggak lah? Gua lagi curcol sama Tuhan, betul nggak lah? Ini luka, saya lagi curcol sama Tuhan, betul nggak ya? Nah, apa yang terjadi? Setahun kemudian pergi ke bait suci, ya keadaannya sudah berubah. Semua akan berubah dan ku tahu ya Tuhan buka aja jalannya. Amin. Luar biasa yang terjadi. Yang diminta oleh Hana diberikan ya oleh Allah. Hana minta anak yang biasa, tapi Tuhan memberikan anak yang luar biasa. Kenapa? Hana itu berjanji, dia bernasar kepada Allah. Tuhan, kalau engkau beri anak kepadaku, anak itu nanti setelah lepas sapih ya, lepas sapih susu akan aku serahkan kepadamu untuk menjadi hamba Allah. Lalu diserahkan ke Imam Eli. Lalu datang pada Imam Eli. Ya, Tuhan, ingat saya enggak?
Siapa ya? Itu loh yang Tuhan bilang waktu saya doa kayak orang gila itu. Oh, kamu denger ya? Saya pikir nggak denger. Jadi jangan pernah ngomongin ya kalau ada orang lagi manifest segala macam gitu. Orangnya denger loh. Ya loh. Nanti kalau doanya dikabulkan Anda yang malu sendiri kayak Imam Eli ini ya. Nah, oh kamu denger ya? Iya. Kenapa kamu bertindak seperti itu? Tuhan nggak ngerti perasaan saya. Tapi hasilnya Anda lihat. Ini hasilnya yang digendong ini. Dan saya sudah bernasar kepada Tuhan. Ya, akan aku serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Tolong bimbing, tolong arahkan si anak ini di bawah asuhan Imam Eli. Jadi boleh disimpulkan, Samuel itu sejak balita sudah ada di rumah Allah. Ya. Nah, mereka yang dari kecil telah hidup dipimpin roh seperti Samuel itu, dampaknya luar biasa. Ya. Samuel itu pada waktu masih kecil, satu hari Tuhan panggil dia. Samuel, Samuel, bangun. Dan Samuel yang masih belum pernah dengar suara Tuhan, ketika mendengar suara itu lari ke Imam Eli. Bapak panggil saya ya? Oh enggak, jangan-jangan kamu ngigo. Nah balik lagi, sampai 3 kali. Ketika 3 kali datang lagi, lalu Imam Eli mengerti, jangan-jangan Tuhan sedang bicara kepada si anak ini. Lalu mulai diarahkan. Nanti kalau kamu dengar suara seperti itu lagi, katakan gini, Tuhan, hambamu siap untuk mendengarkannya. Berbicaralah. Mulai saat itu Samuel mendengar suara Tuhan. Ya, dia dituntun karena mendengar suara Tuhan. Mendengar firman, dipimpin oleh roh. Coba Anda cek. Ya, di antara semua manusia yang pernah hidup di dunia ini, siapa yang enggak pernah cacat di dalam hidupnya? Siapa yang enggak pernah cacat di dalam hidupnya? Ternyata cuma 2. Ya, dalam perjanjian baru yaitu Tuhan Yesus, dalam perjanjian lama yaitu Samuel. Samuel itu enggak ada cacat di dalam hidupnya. Kenapa? Dia dengar, dia lakukan. Hidupnya dikontrol oleh Tuhan. Ya, luar biasa orang seperti Samuel ini. Nah, Bapak Saudara, pendidikan dari kecil untuk anak-anak kita, untuk mau dipimpin oleh roh Tuhan, itu penting. Nanti anak-anak ini akan bisa menyelamatkan nyawanya. Baterainya enggak cepat lowbat. Ya, karena apa? Dia enggak berpikir keras. Segala sesuatu dia konfirmasi kepada Tuhan. Nanti Roh Kudus akan memberikan arahan. Orang-orang seperti ini hidupnya enteng. Amin. Hidupnya enteng. Anda mau hidup enteng atau hidup berat? Kalau mau hidup berat, pikirin itu hidupmu. Tapi kalau mau hidup enteng, tanya Tuhan tentang hidupmu. Amin. Dia yang ciptakan engkau, memberikan jatah hidup Anda 120 tahun ini, dia yang punya kehendak dan rancangan di dalam hidup Anda. Amin. Ayo mulai coba, kembangkan pola, berhenti berpikir, mulai tanya Tuhan. Dalam segala aspek, apapun juga. Ya, yang sedang Anda hadapi, jangan pernah berpikir, Tuhan itu urusan rohani. Kalau yang rohana itu urusan saya. Oh, jangan gitu, Saudara. Ya. Rohani rohana, dia itu tetap mau Allah turut bekerja sama dalam segala perkara, baik yang rohani dan yang rohana juga. Amin. Ya. Kasihan rohana kalau nggak ditemuin Tuhan tuh, Kailah. Si rohana nanti jadi gimana gitu ya. Nah, biarpun yang Anda kerjakan itu mungkin pekerjaan-pekerjaan sekuler, tapi Tuhan juga mau ikut campur tangan, Anda ada di tempat itu juga. Amin. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini perhatikan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Jangan berpikir sendiri. Tetapi dengarkan suara Tuhan. Ya, atau Roh Kudus, atau suara Bapa, dan belajar memikirkan apa yang dipikirkan Allah
atau pikiran Kristus. Amin. Nah, saudara, ini kelihatannya gampang, tapi sulit. Kenapa sulitnya? Karena Anda merasa pikiranmu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa dan sangat-sangat berarti karena Anda hargai lebih daripada apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, nah ini ayatnya tadi tentang Samuel ya. 1 Samuel pasal 7 ayat 15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Amin. Nah, luar biasa ya. Hidupnya luar biasa si Samuel ini. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita coba mulai belajar ya, nangkep dan ngerti tentang pikiran Kristus tersebut ya, sampai kita masuk dan memiliki ya ketaatan ya kepada Kristus. Jadi pikiran Kristus ini sebenarnya pikiran tentang taatnya Kristus ya. Tuhan Yesus memiliki suatu cara berpikir yang sangat berdisiplin terhadap Bapaknya. Ya, sekali lagi, Tuhan Yesus memiliki suatu cara berpikir yang sangat berdisiplin terhadap Bapaknya. Dan hal ini menjadi contoh bagaimana kita juga harus taat kepada Bapa kita yang ada di surga. Amin. Nah, milikilah pikiran Kristus. Ya, pikiran yang mana? Pikiran yang dipikirkan Kristus setiap hari itu cuma satu. Aku mau taat kepada Bapakku. Enggak heran Tuhan Yesus ini pernah berkata kepada murid-muridnya pada waktu dia selesai melayani perempuan Samaria itu, dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Amin. Nah, ini harus menjadi slogan dalam kehidupan kita juga. Apa hobimu, apa bisnismu, apa yang kau kehendaki. Melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Saudara, supaya hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita, ini penting. Harus ada pressing di dalam kehidupan kita ini ya. Ada sesuatu yang harus Anda tekan. Harus Anda tahan. Apa yang perlu Anda tahan? Supaya Anda bisa masuk pada kehendak dan memiliki arahan pimpinan Kristus di dalam hidup Anda itu. Ya, kalau Anda pengen berpikir, mulai Anda urungkan. Ya, aku nggak mau mikir. Ketika Anda sudah nggak mau mikir, ya, Anda mulai sujud di bawah kaki Tuhan. Sujud di altarnya, amin. Anda sembah Tuhan. Worship, menyembah dia, menyembah Dia, menyembah Tuhan. Ketika Anda sedang menyembah Tuhan, sebenarnya Anda sedang menyamakan frekuensi Anda. Membuang semua pikiran-pikiran duniawi, kegalauan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidup Anda. Tuh, ya. Oh hina marala pasukana ya takori marala paralaba hentana maka takori marala paralaba. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib. Ya, Engkau counter semua pikiran-pikiranmu yang mengatakan Tuhan itu jauh, Tuhan itu enggak nolong Anda. Anda katakan Tuhan Engkau setia. Nah, itu sedang menyamakan frekuensinya. Nanti kalau sudah di-tune up seperti itu, Anda sudah satu frekuensi dengan Tuhan, enggak? Anda mulai nangkep apa yang sedang dipikirkan oleh Tuhan. Ketika Anda sudah ngerti apa yang Tuhan sedang pikirkan tersebut, sekarang tugas Anda apa? Lakukan, adopsi. Tuhan, sekarang aku ngerti. Kenapa Engkau aku bawa pada kondisi seperti ini? Ya. Kenapa Tuhan kau izinkan aku mengalami seperti ini? Nah, sekarang setelah Anda mengerti, lalu Anda mulai melakukannya.
Walaupun kadang-kadang ada kengerian juga. Bagaimana kalau sampai gagal? Bagaimana kalau sampai hancur? Bagaimana kalau tidak berhasil? Bagaimana kalau nanti rugi? Ya, tapi kita tahu, si Ayub itu pernah mengatakan, penebusku itu hidup. Ya, dia tidak pernah gagal. Amin. Dia tidak pernah gagal. Dia akan melaksanakan semuanya. Kehendaknya harus terjadi melalui kehidupan kita. Amin. Nah, saya harap Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita semuanya menangkap apa yang Tuhan sedang inginkan. Ya, terus belajar untuk tunduk dan mulai masuk pada ketaatan Kristus. Ya, nah untuk perkara ketaatan Kristus ini kita akan bahas besok. Ya, malam hari ini kita masuk dulu sampai bagian ini ya. Bagaimana coba Anda nanti renungkan kisahnya Samuel ya. Orang seperti ini dan Anda coba lihat karakter apa yang Samuel itu miliki. Ya. Baca kisah-kisah Samuel tersebut. Nah, lalu Anda bandingkan dengan Tuhan Yesus. Lalu Anda mulai lihat. Nah, setelah itu apakah Anda mau meniru orang-orang tersebut itu? Dua orang ini. Nah, nanti kalau Anda punya kerinduan dibangun ke sana ini, saya percaya ketika Tuhan menuntut Anda untuk taat kepada kehendaknya, itu bukan perkara yang sulit dan bukan sesuatu yang berat bagi hidup Anda, tapi itu mudah. Kenapa? Anda sudah rela, Anda sudah mau untuk mengerjakannya. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya. Oke.